Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Siti Aisyah Erwis dengan NIM 19043098. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas 4 sistem informasi manajemen saya. Baiklah, pada buku pertama yaitu ada Balzan. Pertanyaan pertama, apa saja 3 bentuk infrastruktur sistem informasi manajemen dan apa saja yang mereka dukung? Infrastruktur SIM melibatkan infrastruktur informasi dan infrastruktur SIM yang gesit dan infrastruktur yang berkelanjutan. Infrastruktur informasi mendukung operasi pencadangan, pemulihan bencana, dan perencanaan kelangsungan bisnis. Struktur informasi yang gesit mendukung perubahan dan meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan, pemeliharaan, probabilitas, keandalan, skalabilitas, dan kegunaan. Infrastruktur yang berkelanjutan mendukung perusahaan untuk menjadi lebih berkelanjutan melalui penggunaan komputerisasi grid, komputasi awan, dan virtualisasi. Kemudian yang kedua, pada buku Balzan, sebutkan karakter infrastruktur SIM yang gesit dan jelaskan mengapa semua penting untuk mendukung perubahan. Di sini untuk dapat mendukung perubahan yaitu ada karakteristik infrastruktur SIM yang gesit. Yang pertama ada skala, kedua ada kegunaan, ketiga ada aksesibilitas, kemudian ada ketersediaan, probabilitas, keandalan, dan juga pemeliharaan. Yang ketiga pada buku ini, jelaskan mengapa e-bisnis berkontribusi pada 3 faktor yang mendorong infrastruktur SIM yang berkelanjutan. Sebuah e-bisnis yang berkontribusi dengan 3 penggerak yang berkelanjutan karena adanya kecepatan, efisiensi, dan kinerja yang mereka berikan. Dengan komputasi grid, komputasi awan, dan juga virtual, e-bisnis dapat berjalan dengan lancar dari beberapa mesin. Penggunaan sumber daya dan aplikasi yang dihosting dari jarak jauh melalui internet dan kumpulan komputer. Kemudian ada pertanyaan yang keempat pada buku ini, identifikasi manfaat dan tantangan komputasi awan. Pertama, manfaatnya itu ada aksesibilitas dan mobilitas tinggi. Kemudian ada fleksibel. Kemudian yang ketiga ada tabungan dan investasi biaya. Kemudian yang keempat ada pemulihan bencana. Kemudian yang kelima ada interaksi yang lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keenam ada kemampuan mengontrol dokumen. Ketujuh ada meningkatkan daya saing. Kemudian tantangannya pada soal ini itu kurangnya keahlian dan pengetahuan teknis. Kemudian ada masalah privasi. Kemudian yang ketiga ada keamanan dan konektivitas. Kemudian yang keempat ada masalah pengelolaan dan biaya. Kemudian yang kelima ada integritas yang rumit. Kemudian pada buku kedua kan ada diskusi. Pertanyaan pertama, mengapa perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk organisasi merupakan keputusan manajemen yang penting? Masalah manajemen organisasi dan teknologi apa yang harus dipertimbangkan ketika memilih perangkat keras dan perangkat lunak komputer? Jawabannya, karena beberapa perangkat keras dan lunak komputer tidak mampu menggunakan layanan berkualitas tinggi untuk organisasi. Oleh karena itu, sebuah organisasi harus memutuskan dengan bijak dalam menggunakan perangkat tersebut. Mereka untuk memastikan layanan dan produk berkualitas tinggi. Kemudian ada faktor manajemen, organisasi, dan teknologi harus dipertimbangkan ketika memilih perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Ketiga, perusahaan kecil dapat mengelola dengan speed set sederhana, sebagian besar akan membutuhkan perangkat lunak yang lebih spesifik untuk mengelola perusahaan mereka. Kemudian ada pertanyaan kedua, haruskah organisasi menggunakan penyediaan layanan perangkat lunak dan semua kebutuhan perangkat lunak mereka? Mengapa iya dan mengapa tidak? Alasan kita, faktor manajemen organisasi dan teknologi apa yang harus dipertimbangkan ketika untuk membuat keputusan ini? Jawaban saya iya, karena apa? Karena bisa dan dapat langsung mengakses dan mudah dikelola oleh suatu organisasi tersebut. Dan
Faktor teknologi yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan ini adalah mendapatkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Kemudian faktor manajemennya harus membandingkan biaya dan kemampuan penggunaan persediaan layanan perangkat lunak dengan biaya dan kemampuan organisasi dalam mengoperasikan dan memiliki aset perangkat keras dan lunak itu sendiri. Kemudian dari faktor organisasinya harus memeriksa bagaimana menggunakan layanan akan dampak pada budaya organisasi dan bagaimana menggunakan vendor luar memenuhi kebutuhan organisasi dan bisnis kita. Sekian penjelasan dari tugas 4 sistem informasi manajemen saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.